7 dosa besar yang membinasakan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Saudaraku, ada 7 dosa besar yang akan membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, syirik pada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh berzina wanita yang suci mukminah yang tidak tahu menahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda beliau, jauhilah lebih keras daripada kata-kata jangan kalian mengerjakan, karena larangan mendekati lebih keras daripada larangan melakukan suatu perbuatan, di mana dalam kata-kata jauhilah mencakup larangan segala yang dapat mendekatkan kepada perbuatan itu. Sabda beliau, 7 dosa yang membinasakan adalah 7 dosa besar. Dikatakan membinasakan karena dosa-dosa tersebut menjadi sebab binasanya pelakunya di dunia, karena hukuman yang diakibatkan darinya, dan di akhirat ia akan memperoleh azab. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana perbuatan tersebut ada had atau hukuman di dunia, atau adanya ancaman berupa azab dan kemurkaan di akhirat, atau adanya laknat terhadap pelakunya. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah mengharamkan surga bagi orang yang meninggal di atas perbuatan syirik dan mengekalkan orang itu di neraka. Dia berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya surga, dan tepatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang kedua adalah melakukan sihir. Sihir adalah sejumlah pekerjaan setan yang dilakukan oleh pesihir, berupa mantra-mantra, bertawasul atau mengadakan perantara kepada setan-setan, dan berupa kalimat yang diucapkan pesihir dengan ditambah dupa atau kemenyan dan buhul-buhul yang ditiup-tiup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Quran Surat Al-Falaq ayat keempat. Pelaku sihir apabila hendak melakukan praktiknya, biasanya membuat buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan meniup-niup buhul tersebut sambil meminta bantuan kepada setan, sehingga sihir itu menimpa orang yang disihirnya dengan izin Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Maksud izin Allah di sini bukan berarti Allah meridhoi perbuatan tersebut, karena izin itu ada 2, izin syar'i dan izin kauni. Izin syar'i adalah izin yang diridhoi Allah, sedangkan izin kauni terkait dengan takdirnya di alam semesta yang tidak mesti diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dosa yang membinasakan selanjutnya adalah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menjelaskan bahwa membunuh satu orang saja tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh semua manusia yang ada di dunia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Di Quran Surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang keempat adalah memakan riba. Riba secara bahasa artinya bertambah, sedangkan secara syara adalah penambahan pada rasul ma atau harta pokok sedikit ataupun banyak. Riba bisa juga diartikan dengan kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Di dalam hadis disebutkan lebih jelas pengharaman riba pada 6 barang: emas, perak, bur atau gandum, syair, kurma, dan garam. Jika barang-barang ini dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya kelebihan di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, emas dengan perak, perak dengan perak, kurma dengan kurma, syair dengan syair, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama dan sebanding. Barang siapa menambah-nambah atau minta ditambah, maka ia telah melakukan riba. Hadis ini jelas sekali tentang haramnya menjual emas dengan emas, apapun macamnya, perak dengan perak, apapun macamnya, kecuali secara sama di samping langsung serah terima. Tentang riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Baik yang mengambil atau yang meminta, hukumnya sama. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang yang bermuamalah dengan riba tidak dapat bangkit dari kuburnya pada hari kebangkitan, melainkan seperti berdirinya orang yang terkena penyakit ayan. Hal ini disebabkan mereka memakan riba ketika di dunia. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Tentang memakan harta anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Para ulama berkata, setiap wali bagi anak yatim jika ia fakir lalu memakan hartanya secara ma'ruf atau wajar sesuai kepengurusannya terhadapnya untuk hal yang bermaslahat baginya dan mengembangkan hartanya, maka tidak mengapa. Adapun jika lebih di atas ma'ruf, maka sebagai sud, harta yang haram, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang keenam, dosa yang membinasakan adalah melarikan diri dari peperangan. Ketika bertemu musuh, wajib tetap bertahan dan haram melarikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Anfal ayat 45. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan sangatlah buruk tempat kembalinya. Yang ketujuh adalah menuduh wanita mukminah yang suci berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa siapa saja yang menuduh berzina pada wanita yang baik-baik yang merdeka lagi suci, maka ia mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat serta baginya azab yang besar. Di samping adanya had di dunia yaitu 80 kali dera dan persaksiannya tidak dianggap meskipun sebagai orang yang adil. Contoh menuduh adalah seseorang berkata kepada wanita yang merdeka, suci lagi muslimah, wahai pezina, wahai pelacur, atau berkata kepada suaminya, wahai suami pelacur, atau berkata kepada anaknya, wahai anak pezina. Jika ada yang berkata seperti itu, laki-laki maupun wanita, maka ia wajib didera 80 kali, kecuali jika ia mendatangkan bukti. Buktinya adalah dengan menghadirkan 4 orang saksi seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat keempat. Jika ternyata si penuduh tidak mampu mendatangkan bukti, maka ia didera apabila orang yang dituduh, laki-laki maupun wanita, menuntut hukuman dera. Wallahu a'lam bishawab.